Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Muhammad Azharudin dengan NPM 2200100001. Di sini saya akan melakukan videoable skill lab, yaitu tentang basic surgical skill part 2. Baik, untuk selanjutnya itu preparation. Untuk yang pertama itu cek kembali instrumen yang dibutuhkan. Pastikan bahwa kita memiliki instrumen-instrumen yang steril dan berada pada steril container. Lalu buka pisau bedah steril. Lalu ada kasa. Lalu selanjutnya itu alat jahit, drape dan steril glove. Pastikan mereka berada di area steril. Lalu siapkan anestesi lokal. Pastikan sudah sesuai dan pastikan tanggal kadaluarsanya. Lalu cuci tangan menggunakan sabun tangan antiseptik dan keringkan menggunakan handuk steril. Lalu selanjutnya itu menggunakan sarung tangan steril dan menggunakan cool stand nih. Lalu selanjutnya itu untuk handling instrumen itu kenali nama dan fungsi dari setiap instrumen yang digunakan. Untuk yang pertama itu ada needle holder yang pendek, lalu ada needle holder yang panjang, dan gunting benang, lalu ada gunting jaringan atau gunting yang melengkung. Lalu ada selanjutnya itu ada pinset ada dua di sini. Untuk yang pertama itu pinset tanpa gigi atau pinset untuk anatomis. Lalu yang kedua itu ada pinset yang ada giginya, itu untuk pinset chirurgis. Lalu ada clamp itu, ini ada clamp yang kecil atau clamp mosquito, lalu ada clamp yang besar, dan ada hole scalpel. Dan di sini juga ada beacon untuk menyimpan instrumen, ada comb untuk menyimpan cairan. Baik, selanjutnya itu ambil gunting, lalu kenali tipe gunting. Di sini untuk gunting benang dan tipe gunting jaringan. Untuk cara memegangnya yaitu ambil gunting, lalu masukkan distal phalanx, ibu jari dan jari manis ke dua lubangnya, kemudian taruh di join atau sambungan dari kedua gunting untuk menstabilkan. Lalu menggunakan gunting, ujung dari gunting seperti ini. Lalu untuk menggunakan clamp, kita ambil clamp. Sini kita menggunakan clamp yang kecil. Lalu untuk menggunakannya itu cara memegangnya sama seperti gunting. Masukkan ibu jari dan jari manis kedua lubang, kemudian jari telunjuk untuk mempertahankan posisi di antara sambungan klem kiri dan kanan. Kemudian kita jepit jaringan pembuluh darah arteri. Kemudian posisikan locknya untuk mengunci, dan kemudian akan terkunci seperti ini. Di sini kan ada kuncinya. Lalu untuk menggunakan klem dengan tangan kiri, ambil klem, kemudian jepit salah satu bagian menggunakan ibu jari telunjuk, dan sisanya di bagian lainnya. Untuk membukanya didorong jempol dan ke belakang sehingga terbuka.
Kemudian untuk menjepitnya, buka penjepitnya, kemudian jepitkan dan kunci. Baik, kemudian selanjutnya itu untuk needle holder. Ambil needle holder, sama seperti gunting dan klem, pegang dengan ibu jari seperti ini, dan jari manis dan jari telunjuk di penyambungan dua sisi needle holder. Selanjutnya kita ambil benang dan jarum dalam satu kesatuan. Kita baca jenisnya apa, benangnya apa, ukurannya, dan jarumnya. Kemudian dibuka, diambil dan dibuka lagi. Kemudian ambil jarumnya dengan needle holder. Kemudian menggunakan needle holder, jepit ujung jarum, atau 1/3 proksimal dari circumference. Kemudian ambil pinset, ada dua jenis. Yang pertama itu mulus, tidak ada gerigi. Untuk pinset anatomis digunakan untuk jaringan yang halus seperti pembuluh darah. Kemudian yang kedua itu pinset chirurgis digunakan untuk jaringan yang keras atau pinset yang bergigi. Baik, selanjutnya untuk cara pemakaiannya itu ibu jari di satu sisi dan jari telunjuk dan tengah di sisi lain. Dua jari sisanya sebagai penopang dilipat ke arah telapak tangan. Ini. Lalu kemudian selanjutnya itu ada scalpel atau pemegang pisau. Ada nomornya. Di sini nomornya itu 3. Untuk pisau dengan nomor ganjil contoh 11, nomor 4 untuk pisau genap contoh 20. Untuk cara memakainya itu pegang dengan cara palmar grip, jari telunjuk di sisi samping sekal, dan sisanya memegang sekal bawah seperti ini. Lalu jika pernyataan kecil maka dengan cara pencil grip, dan untuk pernyataan dorong dengan telapak tangan seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dok. Selamat siang. Perkenalkan, sebelumnya saya di sini dengan Dr. Muhammad Azharuddin. Saya yang berjaga di klinik pada hari ini Pak ya. Gitu. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Harjuan. Untuk usianya berapa Pak? Usia saya 32 tahun Dok. Tinggal di mana Pak sekarang? Tinggal di Sukabumi Dok. Baik, di sini Bapak dengan nomor rekam medis itu 13456. Sebelumnya Pak, apakah Bapak punya riwayat alergi sebelumnya jika makan sesuatu atau gatal atau jadi sesak nafas? Ada Dok. Apa itu Pak kalau boleh tahu Pak? Alergi obat Dok. Alergi obat. Baik, keluhannya apa Pak? Keluhan saya itu ada benjolan di tangan kanan saya Dok. Baik, untuk sebelumnya boleh dilihat dulu Pak. Silakan Dok. Benjolannya seperti apa Pak ya? Ya Dok. Baik, benjolannya itu muncul sejak kapan Pak? Benjolan itu sudah muncul sejak 1 tahun lalu Dok. Apakah benjolannya itu terus menerus bentuknya seperti ini atau tambah membesar Pak? Semakin lama semakin membesar Dok. Terus menimbulkan tidak nyaman sih Dok. Lalu baik Pak, kelihatannya kita harus melakukan pengangkatan massa ini untuk mengetahui apakah massa ini jinak atau ganas Pak ya, melalui prosedur anestesi lokal atau pembiasan lokal. Setelah diangkat,
luka operasinya akan saya jahit Pak ya. Saya jahit kembali dan akan saya tutup dengan kasa steril. Apakah Bapak ada yang mau ditanyakan lagi Pak sebelumnya? Alhamdulillah sudah mengerti sih dok. Baik Pak, sebelum kita lakukan tindakan operasi dan pembiasan lokal, ada baiknya pakaian Bapak disisingkan sampai di atas siku atau diganti dengan baju kamar operasi Pak ya. Baik Pak, kita akan menuju meja operasi buat diri Bapak senyaman mungkin Pak ya. Di sana saya akan melakukan tindakan itu pembiasan dan pengangkatan masanya Pak ya. Untuk selanjutnya itu planning, untuk cek kembali instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Lalu pastikan bahwa kita memiliki instrumen-instrumen yang steril dan berada pada serial kontainer. Lalu cek anestesi lokal, pastikan sudah sesuai dan pastikan tanggal kadaluarsanya. Buka pisau bedah steril, kasa, lalu alat jahit, selanjutnya itu ada drape dan steril glove. Pastikan mereka berada di area steril. Lalu jangan menyentuh instrumen-instrumen yang sudah berada di area steril. Pilih jenis dan ukuran spesifik alat jahit yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan pinset chirurgis atau yang bergigi, pinset anatomis yang tidak bergigi, lalu gunting, terus needle holder, blade, dan benang traumatik serta steril. Cuci tangan menggunakan sabun antiseptik dan keringkan menggunakan handuk steril. Lalu pakai sarung tangan steril dengan menggunakan full teknik. Baik, selanjutnya meminta asisten atau perawat untuk membuka ampul anestesim. Kemudian minta mereka untuk memegang ketika akan mengambil iodin menggunakan syring. Setelahnya setelah itu taruh kembali syring atau ditutup dulu ke area yang steril. Lalu selanjutnya itu untuk implementasinya tutup area menggunakan steril drape. Selanjutnya itu usapkan kasa yang sudah diberi dengan povidone atau iodin atau alkohol atau antiseptik lainnya dengan menggunakan cara sirkular pada daerah yang akan diinjeksi. Lalu selanjutnya
tusukkan jarum suntik pada permukaan kulit, kemudian tarik sedikit untuk memastikan tidak ada pembuluh darah yang tertusuk. Kemudian masukkan cairan obat anestesi sampai membentuk benjolan. Lalu pindahkan jarum sekitar membentuk sudut 45 derajat. Dan masukkan semua cairan obat sesuai kebutuhan dan dimasukkan ke arah depan penyuntikannya dengan secara perlahan. Karena penusukan atau pemasukan obat injeksi ini dalam jumlah besar secara tiba-tiba dapat menyebabkan rasa sakit. Lalu area infiltrasi ini mengelilingi sepanjang area lesi yang akan dilakukan proses insisi dan diseksi. Tunggu sampai anestesinya beraksi. Lihat apakah ada reaksi atau respon alergi terhadap anestesi lokal yang diberikan. Lalu buat insisi menggunakan scalpel. Masukkan pisau bedah membentuk sudut 90 derajat dari arah kulit, kemudian digerakkan menuju ke arah 45 derajat seiring dengan melakukan proses insisi. Kemudian apabila sudah selesai dan akan dikeluarkan dari kulit, bentuk sudut 90 derajat lagi dan keluarkan. Lalu ambil dan pegang needle holder. Dan pegang material sutur dengan menggunakan needle holder. Proses jahit pertama kita akan lakukan interpreted sutures. Posisikan jarum membentuk kita menggunakan pinset ya. Proses jahit pertama kita akan lakukan interpreted sutures. Posisikan jarum jahit membentuk sudut 90 derajat terhadap sudut luka. Sutur pertama dilakukan di daerah tengah garis luka. Di sini kita menggunakan teknik ref knot. Lalu kemudian buat simpul pada satu sisi luka.
Baik, setelah itu gunting ujung jahitan sekitar setengah sentimeter dari simpul menggunakan gunting benang. Baik, selanjutnya yaitu sini buat satu jahitan lain dengan menggunakan half surgeon knot untuk jarum 90 derajat. Sini menggunakan simpul half surgeon knot. Lalu gunting ujung jahitan sekitar setengah sentimeter dari simpul. Lalu selanjutnya itu ketika melepas jahitan, apabila pasien sudah sembuh, potong benang yang berada paling dekat dengan permukaan kulit. Dikarenakan posisi terpanjang pada bagian luar berpotensi menimbulkan infeksi jika bagian tersebut masuk ke dalam jaringan. Lalu selanjutnya itu buat vertikal matras sutur. Kita menggunakan cara mengancingnya.
Baik, lalu potong sekitar setengah sentimeter. Baik, sini untuk evaluasinya. Yang pertama itu evaluasi apakah semua bagian dari sepanjang luka sudah dilakukan penjahitan dengan baik. Lalu evaluasi apakah ada pendarahan. Tutup bagian luka dengan menggunakan kasa steril. Untuk dokumentasinya itu tanggal dan waktu tindakan, diagnosis, dan jenis tindakan, jenis dan ukuran jahitan, kesulitan pada saat proses tindakan, nama operator, dan tanda tangan. Alhamdulillah, di sini saya telah melakukan video tentang basic surgical part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.